Ibu Bapak, saudara-saudara, jemaat Tuhan yang terkasih, Shalom. Kita jumpa kembali dalam acara Sapaan Rohani hari ini. Mari kita mulai dengan doa. Terima kasih Tuhan untuk hidup yang Tuhan sudah karuniakan. Siapkan hati kami dan diri kami untuk disapa oleh firman-Mu. Kiranya hidup kami penuh semangat dalam penuh dengan sukacita. Kami sangat membutuhkan sabda-Mu Tuhan. Berfirmanlah dan layakkan kami. Amin. Sapaan rohani hari ini membahas tema menganggap enteng iri hati. Iri hati atau dengki atau sirik seringkali dianggap sesuatu yang remeh dan tidak membahayakan. Kamus Besar Bahasa Indonesia menggambarkan iri hati itu adalah kurang senang melihat kelebihan orang lain. Kurang senang melihat keberuntungan, keberhasilan, kehebatan orang lain. Saudara-saudara, benarkah iri hati itu sebuah hal yang remeh? Tidak. Bahkan menurut Alkitab, iri hati sangat berbahaya. Amsal Soleman 20 ayat 20 mengatakan, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Yakobus 3 ayat 16 mengatakan, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Dari dua ayat ini, Bapak Ibu Saudara, kita diingatkan iri hati selalu bergandengan dengan mementingkan diri sendiri. Dan itu akan merusak dirinya sendiri, merusak orang-orang di sekitar yang dicintainya, dan yang juga akan selalu membawa kekacauan di mana dia berada, serta selalu dilanjutkan dengan segala macam perbuatan jahat. Kita ingat contohnya. Contoh iri hati yang dilakukan saudara-saudara Yusuf. Merusak dirinya sendiri, merancang kejahatan, membawa kekacauan, dan membawa keluarga Yakub itu benar-benar dalam keadaan susah. Kita diingatkan contoh yang lebih tragis. Seorang raja yang dipilih oleh Tuhan, diurapi oleh Tuhan, di awal pekerjaannya sebagai raja luar biasa diberkati Tuhan. Namanya Raja Saul, raja yang pertama Israel. Karena iri hati, sikap orang-orang terhadap Daud, raja berikutnya, yang saat itu belum jadi raja, tetapi sudah mengalahkan Goliat, maka disitulah kita melihat kekacauan hidup Raja Saul. Hatinya yang dikuasai oleh iri hati membawa kekacauan pada banyak hal, dan juga pada akhirnya membawa Saul pada berbagai macam-macam kejahatan, yang ujungnya dia ditolak oleh Tuhan. Keluarganya hancur berantakan, dan mereka mati tragis. Termasuk Raja Saul akhirnya mati
dengan bunuh diri karena kalah perang dengan bangsa Filistin. Saudara-saudara, dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 3 mengatakan iri hati itu menjadi tanda bukti orang itu masih manusia duniawi dan dia bukan manusia yang baru. Oleh karena itu, jangan pernah menganggap enteng iri hati. Jangan membiarkan diri menjadi iri hati. Biarlah kita dengan kekuatan Tuhan meminta kepada Tuhan supaya kita dibebaskan dari iri hati. Dan kita pun harus berjuang untuk mengucap syukur atas anugerah Tuhan, menghargai karya Tuhan dalam diri orang lain, dan kita selalu mengatakan, sesungguhnya saya hanya debu. Dan kalau hari ini semuanya ada karena kemurahan Tuhan. Mari kita bersukacita dengan orang yang bersukacita, menangis dengan orang yang menangis. Kiranya firman Tuhan hari ini mengingatkan dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu agar kami tidak mengentengkan iri hati. Lepaskan pikiran hati yang iri hati itu dalam diri kami. Beri kekuatan kami untuk melawannya. Dan biarlah hidup kami dibebaskan dari iri hati karena kemurahan dan karya Roh Kudus. Berkati setiap kami Tuhan, agar hidup kami sungguh bahagia karena kami tidak menjadi iri hati. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.